Kurikulum pendidikan Jepang. Tahukah kamu bagaimana sih konsep kurikulum pendidikan di Jepang itu? Konsep pendidikan di Jepang. Tingkatan pendidikan Jepang sama seperti di Indonesia, yaitu dengan menggunakan sistem 6-3-3-4. 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah atas, dan 4 tahun perguruan tinggi. Karakteristik kurikulum pendidikan Jepang. Sifat dan karakteristik kurikulum tingkat sekolah dasar di Jepang hampir sama dengan di Indonesia. Bedanya hanya untuk kelas 1 dan kelas 2. Pada kelas ini, Jepang lebih memperkenalkan tata cara kehidupan dan fokus kegiatan bermain daripada kegiatan belajar di kelas. Pembelajaran utama seperti bahasa Jepang mempunyai porsi lebih banyak dibandingkan dengan pelajaran lainnya. Sedangkan pelajaran moral diajarkan oleh wali kelas sejam seminggu atau diintegrasikan melalui pelajaran lain. Pendidikan moral sudah termasuk pendidikan agama. Di Jepang, pendidikan dasar tidak mengenal ujian kenaikan kelas, tetapi siswa yang telah menyelesaikan proses belajar di kelas 1 secara otomatis akan naik ke kelas 2 dan begitu pun seterusnya. Kurikulum pendidikan di Jepang juga memiliki kelebihan dan kekurangan loh. Adapun kelebihan sistem pendidikan di Jepang antara lain, yang pertama, tidak ada tes untuk 3 tahun pertama sekolah, ada menu makanan standar, tidak ada pegawai kebersihan, seni tradisional diajarkan di sekolah umum, dan mahasiswa masih memakai seragam. Sedangkan kekurangan sistem pendidikan Jepang antara lain, yang pertama, pengangguran intelektual dari lulusan universitas juga semakin membengkak. Hubungan antara program kependidikan dengan dunia kerja belum dapat direalisasikan, dan pendidikan yang kurang menitik beratkan pada faktor kemanusiaan melainkan pada ahli teknologi tinggi. Lalu, bagaimana sih perbandingan kurikulum di Jepang dengan kurikulum di Indonesia? Perbedaan kurikulum Jepang dan Indonesia. Yang pertama, jenjang pendidikan sekolah dasar di Jepang sama seperti di Indonesia, yaitu sekolah dasar selama 6 tahun. Pendidikan di Jepang bebas biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama, sedangkan di Indonesia adanya dana biaya operasional sekolah atau BOS. Metode pembelajaran di Jepang menggunakan metode tutor sebaya atau P-learning atau disebut lesson study. Sedangkan di Indonesia menggunakan metode saintifik, mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Peran guru di Jepang hampir sama dengan di Indonesia, yaitu sebagai fasilitator. Ada 3 prinsip mengajar guru di Jepang, yaitu yang pertama, Tanoshi Shijukyo, kelas harus menyenangkan. Yang kedua, Wakaruko, anak harus mengerti. Yang ketiga, Dekuruko, anak harus bisa. Sistem kenaikan kelas di Jepang ialah tidak ada ujian kenaikan kelas pada jenjang pendidikan dasar. Sedangkan di Indonesia, ujian kenaikan kelas yang dilakukan setiap tahun pada setiap jenjang pendidikan. Nah, itulah mengenai sistem pendidikan kurikulum di Jepang. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.